Selamat sore teman-teman semua. Kita bertemu lagi kembali di hari Sabtu ini di acara seminar kesehatan rutin yang memang setiap Sabtu ada acara ini. Jadi bukan acara yang tiba-tiba ada atau nggak ada, tapi rutin pasti. Walaupun kayak saya kadang-kadang suka ngelihat kayak, oh saya belum lihat undangan ya apa segala macam kayak gitu. Masuk aja, udah jam 3 itu udah pasti masuk aja. Udah pasti ada suara saya, satu, terus yang kedua ada dokter, udah aman. Mau hari libur, mau apa, mau lebaran mungkin, mau tahun baru, mau Natal, mau apa. Pokoknya satu-satunya yang bikin nggak ada mungkin kalau internet nggak nyala lagi di dunia ini baru mungkin nggak ada. Jadi nggak usah nungguin undangan atau apa, udah ada link Zoom-nya kan bisa dicari tuh link Zoom sama terus. Jadi bisa langsung masuk, bisa langsung ikutan, ya kan? Ya karena kalau hari Sabtu ini kita mau belajar tentang produk, teman-teman. Jadi mau belajar tentang satu produk dan yang kedua mungkin konsumsinya gimana kan kayaknya banyak ya masih suka kadang-kadang tuh bingung. Padahal ini kan makanan kesehatan yang bukan obat, jadi sebenarnya kayak nggak ada aturan-aturan yang gimana banget untuk konsumsi. Apakah mungkin nanti bisa kalau kebanyakan overdosis atau apa, nggak ada. Overdosis itu hanya untuk obat. Kita nggak ada namanya overdosis karena kita ini makanan kesehatan. Kita ini semuanya alami, semuanya nggak menimbulkan efek samping apapun ya. Jadi aman-aman aja harusnya. Jadi kita hari ini mau belajar biar teman-teman semuanya lebih paham tentang edukasinya juga. Kita juga mau bahas tentang mungkin beberapa gangguan-gangguan kesehatan ya, karena kan kebetulan banget kayak kalau speaker dokter nih nggak bahas, nggak tanya teman-teman nih kalau speaker dokter nggak tanya tentang penyakit nih kayaknya ada yang kurang gitu kayaknya kan. Jadi biasanya kita membuka line pertanyaan nanti kalau teman-teman yang ada yang mau tanya mungkin ya mau konsultasi singkat lah ya kita bilangnya. Jadi bisa langsung. Oke, jadi teman-teman hari ini tema kita itu adalah 4 saset 5 sempurna. Lumayan lumayan menarik karena kalau yang normalnya kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau ini 4 saset 5 sempurna. Maksudnya tuh apa sih? Jadi nanti kita akan bahas maksudnya apa juga karena hari ini kita sudah ada speaker dokter yang pasti teman-teman udah kenal karena udah beberapa kali juga bawain seminar. Hari ini sudah hadir bersama kita ada Dokter Muhammad Islami. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Selamat sore, Oke, Mas Angga. Selamat sore. sore dok. Oke, nah jadi itu teman-teman udah bisa lihat sendiri di backgroundnya ada yang warna biru box di belakang ya. Jadi udah tahu hari ini acara apa, udah nggak usah dijelasin gimana banget. Jadi teman-teman ini Dokter Islami yang akan sharing ke kita semua, lebih ke arah sharing dan mungkin nanti ada tanya jawab juga bisa bantu dijawab sama Dokter Islami juga. Nah, tentang tema hari ini yang nantinya materinya akan dijelaskan oleh Dokter Islami. Sebelumnya kita mau tahu perkembangannya dulu nih. Jadi kira-kira dok, kalau saya boleh tahu dari 4 saset 5 sempurna ini, kita intisarinya yang akan kita bahas ini seperti apa dok? Baik, menarik ya judulnya dari kebetulan nih judulnya dari Mas Angga. Luar biasa, menarik sekali. Jadi konsepnya seperti ini. Yang perlu kawan-kawan pahami tadi sudah disampaikan Mas Angga, bahwasanya ini adalah superfood ya, nutrisi yang luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak sebenarnya tidak konsepnya bukan dosis ya, tapi keperluan. Setiap kondisi tubuh itu berbeda-beda setiap orang. Nah, untuk mengetahui berapa kebutuhan itu bisa kita lihat nanti dari suatu kondisi penyakit. Nah, dari situ kita bisa ngetrik nih ya sebagai bisa jadi dokter. Oh, konsumsi Subarasi berapa banyak, Utsukushi seberapa banyak dengan konsep yang nanti akan kita bahas sama-sama. Seperti itu Mas Angga. Oke, siap. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi ada punya bayangan lah ya. Maksudnya kita hari ini mau bahas apa. Bukan, hari ini kita bukan mau bilang 4 sehat 5 sempurna, diganti Suba. Enggak begitu juga. Maksudnya kita akan bahas sesuatu yang lebih asik lagi. Tenang aja. Jadi kira-kira itu teman-teman ada intronya. Jadi sekarang mungkin
kita persilahkan Dokter Islami untuk mulai materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mas Angga. Salam sehat semua. Salam konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Izin kita akan bahas terkait kesehatan ya, di mana tujuan utamanya kawan-kawan bisa mengerti konsep apa potensi dari superfood kita ya, potensi dari SOP Subarasi dan potensi dari Utsukushi dikaitkan dengan penyakit, serta kita juga bisa memperkirakan kebutuhan yang pas untuk pasien kita. Mungkin itu ya introduction-nya. Izin saya share screen dulu. Silakan. Oke, pembahasan kita siang ini adalah 4 saset 5 sempurna, di mana ada konsep sehat dan awet muda, serta kita juga bisa Oke, maaf ya. Jadi konsep sehat dan awet muda, serta kita bisa menerapkan atau mengestimasi kebutuhan dari pasien kita. Oke, kata bijak pagi hari ini, ketidakpastian adalah tempat yang menakutkan. Kita tahu kalau kita mau melangkah ke zona yang baru, kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi. Kita sering kita nggak mau bergerak, kita takut karena memang ketidakpastian itu adalah tempat yang menakutkan. Sama mungkin mindset kawan-kawan semua untuk bergabung di AFC karena ketidakpastian awalnya ya. Nah di sini padahal banyak sudah ada buktinya. Ya, cuma yang dibutuhkan adalah mindset untuk berubah, mindset untuk bergerak, mindset untuk maju. Kalau buktinya sudah banyak ya, buktinya sudah nyata. Nah, kemudian di mana ketidakpastian adalah tempat yang menakutkan, tetapi di sanalah tempat kreativitas kita dan perubahan itu terjadi. Jadi, kalau mau kita merubah diri kita jadi lebih baik lagi, maka kita harus maju ya. Itu kata bijaknya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke, agenda kita yang pertama untuk menunggu kawan-kawan bergabung ya. Mungkin saya save the best for last ya. Jadi mungkin saya kasih materi sedikit ya yang simpel terkait pola hidup sehat, kemudian konsep penuaan sel dan kematian sel, yang terakhir 4 saset 5 sempurna bersama AFC. Oke, ini ya. Yang pertama pola hidup sehat ya, di mana kesehatan adalah investasi terbesar yang dapat Anda lakukan. Mulai sekarang, bukan besok. Jangan korbankan kesehatan Anda untuk kesuksesan atau uang. Kesehatan adalah kekayaan yang sejati. Jadi percuma kita kaya, banyak uang, kita dari muda sampai di hari tua kita kerja nyari uang. Pada the end of journey of our life kita sakit, kita nggak bisa menikmati. Ya jadi sebenarnya kekayaan adalah kesehatan itu sendiri. Ya, jadi kawan-kawan mulailah sekarang jaga kesehatan, dan sehat itu sangat mahal. Ya. Oke, apa saja pola hidup sehat ya? Yang pertama, pilih makanan yang bijak ya. Yang pertama, makanan yang bijak adalah karbohidrat yang memiliki karbohidrat kompleks, ya, seperti biji-bijian, utamanya beras merah, quinoa, kemudian gandum ya, roti gandum, pasta gandum dan lain sebagainya, oatmeal ya.
Jadi itu ya, kalau misalnya kawan-kawan sarapan pagi jangan makan karbohidrat yang tidak kompleks ya. Kayak nasi itu jangan dulu kalau untuk sarapan ya. Kalau bisa dicari yang kompleks kayak roti gandum yang untuk sarapan pagi. Mungkin yang pertama, materi ini kita cepat saja ya, karena materi utamanya adalah 4 saset 5 sempurna. Karena sambil menunggu, kita save the best for last ya. Jadi kita bahas cepat aja untuk yang materi awal. Yang selanjutnya kita harus pilih protein ya, di mana protein itu penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh ya. Peptide ya, peptide itu salah satu bentuk dari protein ya. Nah ini paham ya, dari nutrisi superfood kita itu berasal dari protein peptide ya. Jadi dia rentan juga terkait masalah suhu ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya meletakkan superfood ya, AFC, Subarasi dan Utsubushi, letakkanlah di tempat yang baik ya, jangan terlalu panas ya. Nah, di mana nanti biar nggak rusak peptide-peptide yang ada di dalam produk AFC. Oke. Sumber protein yang baik meliputi daging ya tanpa lemak seperti daging ayam, ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, telur, susu yang rendah lemak ya, dan produk susu lainnya. Jadi yang pertama tadi karbohidrat kompleks, yang kedua protein ya. Yang selanjutnya lemak sehat, antara lain ya lemak yang tidak jenuh ya, lemak tak jenuh ganda ya, bisa dilihat dalam ikan berlemak, kenari, kacang almond, dan hindari lemak trans, yaitu lemak yang kayak goreng-gorengan ya, yang lemak jenuh ya, kayak goreng-gorengan di tempat-tempat yang mungkin kita bisa jumpai di pinggir jalan. Kemudian makanan yang bijak selanjutnya adalah serat ya. Pastikan makanan kita harus ada serat, di mana kita tahu makanan itu akan diproses dalam usus, ada yang masih tertinggal, ada yang bisa langsung keluar lewat usus. Nah, untuk membersihkan sampah-sampah yang menempel dalam usus itu diperlukan serat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bersih ususnya, tidak menyebabkan kanker, tidak menyebabkan leaky gut, iritasi dan lain sebagainya, kita harus ada makan makanan yang mengandung serat ya. Salah satunya juga buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya. Dan juga serat itu bisa efektif mengendalikan kadar gula dalam darah. Oke, vitamin dan mineral ya. Pasti vitamin dan mineral itu sangat berguna untuk metabolisme dalam tubuh, baik di dalam darah maupun di dalam pencernaan ya, di mana kekurangan suatu vitamin bisa menyebabkan suatu penyakit ya. Banyak macamnya ya. Jadi kita harus juga memperhatikan asupan makanan yang ada vitamin dan mineral. Oke, makanan bijak yang lain yaitu antioksidan ya. Ini poin penting juga, di mana kita tahu ya, di dalam tubuh kita senantiasa terjadi metabolisme. Metabolisme ini terjadi proses oksidasi ya. Di dalam darah terjadi proses oksidasi terus-menerus, atau bahasa kerennya radikal bebas, oksigen radikal bebas. Nah, di mana itu harus kita counter ya. Kalau misalnya nggak kita counter, dia dibawa ke seluruh tubuh, kemudian terjadi kerusakan sel. Yang pertamanya mungkin di dalam sel darah, kemudian pembuluh darah, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Jadi kerusakan akan terus-menerus kalau misalnya kita tidak kendalikan oksidasi yang berlebihan di dalam darah. Oke, kemudian probiotik ya, di mana ada juga kandungan di dalam Utsubushi ya. Probiotik sangat penting. Kita tahu di Jepang mungkin ada suatu produk yang, mohon maaf saya sampaikan, probiotik yang terkenal sejak zaman dulu ya, Yakult, itu dari Jepang ya. Nah, kenapa orang Jepang itu sehat-sehat? Mereka sudah tahu bahwasanya probiotik itu sangat bagus untuk kesehatan mereka, sehingga usia hidup ya, harapan hidup di Jepang sangat tinggi ya, dan kesehatannya pun sangat tinggi. Salah satunya disuplai oleh probiotik, di mana probiotik bermanfaat ya, menjaga usus, kemudian sistem pertahanan di usus juga ditingkatkan, kemudian metabolisme beberapa protein yang tidak bisa dicerna dibantu dengan probiotik, dan lain sebagainya ya, banyak ya.
Nah, ini mungkin mudah ditemukan ya kalau misalnya nggak bisa minum yogurt ya, acar ya, bisa kita konsumsi tempe ya. Jadi kalau bisa kawan-kawan untuk makanannya sediakan tempe ya, untuk membantu probiotik di dalam usus kita. Oke, makanan bijak yang lain, kawan-kawan harus banyak juga konsumsi air ya, dimana untuk membersihkan usus juga, untuk di dalam darah juga air akan diserap ya, hampir sempurna diserapnya di dalam usus, kemudian dikeluarkan lewat urin. Nah, di dalam darah air ini juga akan membantu proses pengurangan oksidasi yang berlebihan ya. Jadi selain membersihkan usus, kemudian sampah-sampah yang ada di darah, oksidasi yang ada di dalam darah, itu sangat dibantu oleh adanya air ya, asupan air ya. Jadi sangat baik ya, apalagi sel itu kandungan terbesarnya adalah air ya. Jadi rentan juga kalau misalnya kita kekurangan cairan, rentan juga sel akan rusak. Nah, salah satu sel yang rentan rusak, mungkin ini tips ya. Kadang kita kalau kurang air mengeluh sakit pinggang ya. Sakit pinggang kok dok, sakit pinggang ya. Nah, jadi ada namanya diskus vertebra ya, bantalan dari tulang belakang, bantalan tulang di tulang belakang itu sangat peka terhadap cairan. Jadi kalau kita kurang minum, dia akan mengeras. Jadi akan sakit ya. Jadi kalau kita kurang minum pasti kemungkinan besar akan sakit pinggang ya, karena bantalan diskus intervertebralis ya namanya, itu sangat peka terkait air ya. Oke, makan bijak yang selanjutnya seimbang ya. Kita lihat di sini kawan-kawan ya, antara karbohidrat ya, protein dan lemak itu ada komposisinya dan harus seimbang. Jangan terlalu banyak karbohidratnya. Kita lihat nih, karbohidrat menempati 2/3 ya, 2/3 dari konsumsi makanan. Tapi pilihlah karbohidrat yang kompleks ya, jangan yang langsung karbohidrat yang langsung ya, contohnya gula ya, fruktosa ya, hati-hati, kita pilih yang kompleks sehingga menjaga kesehatan kita ya. Oke, makanan bijak lain kawan-kawan kalau bisa sudah membatasi asupan gula dan garam ya. Karena asupan gula dan garam ini di dalam darah akan menyebabkan oksidasi yang berlebihan. Kemudian di garam juga akan berpengaruh di dalam garam juga akan berpengaruh di ginjal dan darah ya. Bisa menyebabkan tensi, kemudian cairan di dalam darah juga akan bisa terpengaruh oleh adanya garam ya. Nah, ini sedikit trik lagi kawan-kawan untuk mengukur porsi makanan ya. Porsi yang sesuai, kita lihat di sini sayur itu setelapak tangan ya. Ini makanan satu hari ya. Sayur kalau bisa kawan-kawan satu telapak ya tangan, kemudian lauknya ya bisa dari protein itu ini yang di bagian ini ya, telapak tangan ya. Nah, kemudian untuk nasi, pasta kentang ya itu segenggam ya, sekepal. Nah, untuk minyak itu kalau bisa konsumsinya hanya 1 ruas telunjuk jari ya. Nah, di mana ini yang kawan-kawan bisa jadikan patokan ya, dalam 1 hari kita proporsional. Kalau saya di pagi hari saya sarapan protein ya, protein telur 2, kemudian susu ya. Nah, itu tanpa adanya karbohidrat saya. Tapi boleh untuk sarapan di jam 9, sebelum jam 9 ya, ada roti dan telur ya. Belum perlu nasi. Ya. Nah, kemudian biasanya lapar itu menjelang siang. Nah, disitulah kita harus snack. Bisa sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, di situ pola makan yang baik. Sehingga nggak terlalu lapar juga, ada makanan ringan di sela-sela makanan berat. Ya. Baru di tengah hari dari jam 12 sampai jam 2 kita boleh makan yang berat ya, ada nasi dan lain sebagainya. Kemudian jam 4 snack, kemudian makan malam kalau bisa sebelum jam 7. Nah, dengan kompleksitasnya juga tinggi ya, karbohidrat dengan kompleksitas tinggi. Jangan karbohidrat
yang seperti nasi ya, yang kurang kompleks. Oke, selanjutnya makanan bijak, yaitu pilihlah variasi, jangan makan yang itu-itu saja ya. Karena kemungkinan kita perlu asupan nutrisi yang beraneka ragam. Ya, sehingga kalau misalnya kita makanannya satu saja, kemungkinan kita akan kurang nutrisi nutrisi lain yang tidak dikandung makanan yang setiap kita makan ya. Oke, selanjutnya tadi makan yang bijak. Yang kedua adalah olahraga teratur, setidaknya 150 menit per minggu. Kemudian hindari rokok dan alkohol berlebihan ya. Cukup tidur penting juga, di mana kalau bisa tidur itu 7-9 jam. Kurangi stres ya, di mana stres juga akan mempengaruhi sel hormonal, kemudian sel-sel secara keseluruhan ya. Gampang terjadi kerusakan sel kalau misalnya kita stres. Oke, kemudian rutin juga periksa kesehatan ke dokter, hindari narkoba. Kemudian ini ya, untuk menjaga kesehatan supaya kuman-kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita, kawan-kawan bisa menerapkan praktek kebersihan. Salah satunya cuci tangan. Oke, nah ini juga penting, di mana sosialisasi, kita berkumpul dengan berbagai macam orang, relasi, kemudian keluarga, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, di AFC ini kan makanya saya suka, di AFC ini konsepnya konsep family ya, keluarga, di mana kita berjumpa, rasa kekeluargaan dapat, kemudian energi positif itu keluar semua. Apalagi kalau misalnya kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat di dalam AFC ini. Jadi dengan berjumpa dengan orang saja kita sudah menghilangkan stres, meningkatkan kemampuan, kemudian meningkatkan aura positif kita, kemudian mindset positif kita, apalagi kita berjumpa dengan orang-orang hebat. Nah, di AFC ini banyak orang hebat ya kawan-kawannya. Jadi sering-sering jumpa dengan mereka, sehingga kita juga bisa belajar, kita bisa termotivasi, kita juga bisa meningkat ya, baik mentalitas maupun skill ya. Oh, yang selanjutnya kesehatan juga akan terbantu dengan bersosialisasi dengan keluarga di AFC. Oke, juga yang harus kawan-kawan lakukan yaitu pencegahan, ikutin vaksin ya. Kalau misalnya vaksin, salah satu contoh yang perlu saya sampaikan, ada almarhumah artis ya, kena kanker serviks ya, kanker serviks. Padahal kita sudah punya ini ya, vaksin kanker serviks. Jadi pengobatan kanker serviks itu sangat besar ya, sangat besar. Kemo dan lain sebagainya bisa. Kemudian kualitas hidup juga jelek ya. Seharusnya bisa dicegah dengan vaksin. Mungkin di usia-usia muda sudah bisa divaksin kanker serviks. Nah, itu juga bisa menurunkan potensi atau resiko terjadinya kanker serviks. Ya kawan-kawan, jadi cegahlah sebelum itu terjadi ya. Salah satunya dengan vaksin. Nah, ini juga nggak bagus ya terhadap kesehatan kita. Kita terlalu banyak duduk ya. Minimal kita kalau misalnya duduk 1 jam, kita harus berdiri bergerak kurang lebih 2 menit ya. Kurang lebih 2 menit kita gerak-gerakan tubuh, bisa sampai 5 menit ya. Gerakan tubuh, kita regangkan tubuh, kemudian kita bisa duduk lagi ya. Dimana kalau misalnya kita sering duduk, banyak yang terjadi di dalam tubuh kita ya, bisa memacu juga diabetes, perut buncit, DVT ya, deep-vein thrombosis, kemudian nyeri atrofi otot, sakit pinggang, osteoporosis dan kanker ya. Karena kita aliran darah nggak lancar, kurang gerak ya. Jadi kawan-kawan, saya ingatkan kembali, kalau kawan-kawan banyak pekerjaan yang meliputi duduk yang terlalu lama, jadi 1 jam harus dilakukan peregangannya. Oke, yang selanjutnya jadwalkan liburan dan istirahat. Karena liburan dan istirahat juga bisa meningkatkan kondisi dalam tubuh kita ya, hormon baik dalam tubuh akan keluar ya. Regenerasi sel juga akan mudah keluar. Nah,
Oke, itu pembahasan yang pertama, yaitu mungkin ringan, mungkin kawan-kawan banyak yang sudah tahu ya, dan saya berikan cepat saja. Nah, ini yang mulai masuk ke materi yang mungkin kawan-kawan kita belajar sama-sama ya. Saya berikan konsep yang saya harap saya buat materi ini, saya harap kawan-kawan bisa mudah mengerti ya, nggak terlalu medis ya. Saya buat bahasanya bahasa publik mungkin ya. Oke, jadi konsepnya ini kawan-kawan ya. Sel yang sehat ya adalah sel yang berfungsi dengan baik. Ya, sel yang berfungsi dengan baik ada 6 syarat. Ya, syarat yang pertama integritas struktur ya. Sel itu nggak boleh rusak. Kalau di kulit, kulitnya nggak luka. Kalau kulitnya nggak luka, nggak infeksi kan. Tapi kalau kulitnya luka, kuman bisa masuk. Ya, sama. Nggak cuma di kulit ya, di pencernaan, di usus ya, di usus, kemudian di saluran nafas. Kalau ada sel yang rusak, maka sel akan dinding selnya rusak, maka sel nanti mudah terinfeksi atau mudah rusak ya. Jadi selnya harus utuh. Nah, yang selanjutnya sel itu memiliki fungsi yang optimal. Contoh, sel beta pankreas menghasilkan insulin. Dia harus berfungsi menghasilkan insulin. Kalau misalnya terjadi kerusakan sel, kemungkinan hormon insulin tidak dikeluarkan ya. Jadi harus memiliki fungsi yang optimal. Nah, kemudian reproduksi terkendali ya, di mana sel itu kalau dibutuhkan dia akan membelah ya. Salah satunya stem cell. Nah, dia harus terkendali. Kenapa? Sel yang nggak harus membelah dia nggak boleh. Kalau dia sel membelah, nah ini dan tidak dikontrol oleh sistem imun, ini akan memicu terjadinya kanker. Ya, disinilah reproduksi yang terkendali harus kita utamakan. Salah satunya dikendalikan oleh sistem imun dengan mekanisme apoptosis. Apoptosis itu kematian sel yang terencana. Ya, jadi kalau misalnya udah memasuki usia yang memang sudah harus mati, itu akan dihancurkan. Nah, kalau misalnya selnya tidak dihancurkan, maka sel tersebut bisa merusak sel-sel sekitarnya ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Yang selanjutnya sel yang sehat dia harus peka ya, respon terhadap sinyal. Contoh sel otot akan peka terhadap hormon, salah satunya insulin ya. Misalnya insulin itu sel tertentu kalau dengan adanya insulin dia akan membuka, gula bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya sel otot misalnya nggak peka terhadap insulin ya, resisten terhadap insulin, gula nggak bisa dibawa masuk ke dalam sel. Gulanya tetap di dalam pembuluh darah. Oke. Kemudian ada kemampuan memperbaiki diri ya, regenerasi, kemudian ketahanan terhadap stres ya. Karena sel di dalam tubuh kita senantiasa terjadi oksidasi. Kalau misalnya sel itu tidak kuat, tidak mudah terhadap stres, maka juga akan rusak ya, gampang rusak. Oke. Nah, itu nice to know ya. Nice to know juga. Nah, ini saya kasih konsep sedikit ya. Kawan-kawan bisa lihat ini sel ya. Nah, ini saya ibaratkan yang gambar api ini adalah oksidasi. Yang gambar kayak COVID nih ya, itu adalah agen infeksi. Ya, di mana senantiasa kita berinteraksi dengan oksidasi dan agen infeksi. Nah, ini ya, senantiasa. Kalau misalnya kita tidak dibantu oleh adanya sistem imun, ini bentuk antibodi ya, sistem imun ya, kita ibaratkan sistem imun, dan ini teh hijau ya, antioksidan ya. Nah, ini antioksidan melawan oksidasi, sistem imun melawan agen infeksi ya. Dimana kalau ini semua seimbang, sel bisa terjaga dengan baik atau sel sehat ya, ini konsep ya. Yang selanjutnya jika oksidasi dan infeksinya tinggi, maka sel akan rusak. Ya, kawan-kawan ya, ingat, kalau oksidasi berlebihan, kemudian juga ada infeksi,
sel nanti mudah rusak. Oke. Nah, sel rusak ya harus diganti dengan sel yang baru oleh stem cell. Nah, membutuhkan bahan baku untuk membentuk sel. Ya, nanti yang kita bahas yaitu nutrisi. Nah, di sini peran nutrisi ya. Ya. Tapi ada beberapa site hebatnya Subarashi dan Utsukushi, ini hampir seluruh site, hampir seluruh sisi perbaikan sel, kemudian tadi beberapa penyebab kerusakan sel itu dicegah ya. Kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, jadi kawan-kawan, ini yang perlu kawan-kawan garis bawahi lebih tajam lagi. Konsep praktis ya, cukup kita jaga usus ya, jaga usus kita. Kenapa kok kita jaga usus? Apa yang kita makan, mau makanan yang baik ya, kalau makanan yang baik bisa kita anggap obat ya, atau makanan yang jelek kita bisa anggap racun. Nah, jadi kalau misalnya kita salah makan, usus akan berimpact ya, banyak sampah di dalam usus, kemudian usus nggak bagus. Nah, usus yang nggak bagus banyak sampah, nah nanti langsung turun ya, akan berakibat di dalam darah. Darah juga akan jelek juga. Nah, ya, yang kemudian yang perlu kawan-kawan pahami, kita harus jaga sistem imun, jaga regenerasi ya. Jadi 4 ini ya, jaga usus, jaga darah, jaga sistem imun, jaga regenerasi. Ya, nanti kawan-kawan akan paham apa yang saya maksud menjaga ini ya, karena ada 2 produk ya dari AFC yang bisa menjaga ini semua. Ya. Oke. Nah, konsep lagi ya kawan-kawan. Dari sini kawan-kawan inti yang core to the core ya, inti dari materi saya itu ada di slide ini ya. Jadi kawan-kawan kita agak pelan saya terangkan di sini ya. Nah, jadi makanan ya, apa yang kita makan, makanan yang baik atau makanan yang buruk akan berakibat langsung ke dalam usus kita ya. Usus di situ ada probiotik ya yang menjaga makanan yang nggak bagus akan dijaga, diperbaiki. Nah, kalau misalnya probiotik gagal, makanan yang nggak bagus akan langsung masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah akan berakibat oksidasi yang berlebihan ya. Dan oksidasi yang berlebihan tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, ya, ke seluruh tubuh kita terjadi kerusakan seluler. Ya, di sini kalau misalnya terlalu banyak oksidasi, sel akan rusak. Ya, hampir di seluruh tubuh ya, karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi semua bisa rusak dengan adanya oksidasi yang berlebihan atau zat-zat yang nggak bagus di dalam darah yang kita makan. Ya, oke. Di sini ya kita stop dulu. Nah, kemarin kita bahas polusi. Nah, polusi dari mana dia datangnya? Nah, udara ya. Kenapa ini saya bahas udara? Karena udara itu nanti nggak cuma oksigen saja yang kita hirup ya, ada partikel polusi dan lain sebagainya. Ya, sudah banyak dibahas. Nah, udara atau oksigen atau polusi akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di paru-paru juga sama. Dia juga akan masuk ke dalam darah. Kalau yang kita hirup jelek, di darah juga jelek. Ya, di usus juga. Kalau yang kita makan jelek, di darah juga jelek. Berakibat ke seluruh tubuh. Di pembuluh darah rusak, di organ, di sel-sel, di seluruh organ, di seluruh tubuh kita juga akan rusak. Nah, itu ya. Nah, kemudian sel yang rusak ini ya oleh tubuh dia harus diperbaiki ya. Nah, diperbaiki oleh 2 sistem utama ya. Sistem utama yang pertama stem cell. Stem cell ini diberi sinyal di dalam tubuh untuk perbaikan. Ya, mungkin prosesnya nanti kita akan bahas ya. Kalau sel rusak, dia mengeluarkan zat tertentu, ditangkap oleh darah, di sumsum tulang akan mengeluarkan NK cell, kemudian stem cell akan mengeluarkan stem cell,
kemudian di target organ yang di target sel yang terjadi kerusakan langsung regenerasi. Ya, nah tidak itu juga kawan-kawan. Ingat ya, sel rusak ini harus dihancurkan. Kalau sel rusak ini tidak dihancurkan atau tidak diisolasi, tidak diisolir, maka sel ini juga akan merusak di sel-sel sekitarnya. Jadi kalau ada sel satu rusak, dia akan keluar zat-zat tertentu yang bisa mengakibatkan sel lain di sebelahnya juga rusak. Maka ada peranan sistem imun di situ ya, untuk mengisolir dan juga akan menghancurkan sel yang rusak sehingga dibersihkan sehingga tidak merusak sel yang lain. Itu ada peranan sistem imun dan natural killer cell ya. Dua sistem ini stem cell dan sistem imun NK cell juga akan membuat regenerasi sel akan sempurna. Ya, ini ada dua ya, berarti ada dua ya. Kunci di sini kawan-kawan, ada dua. Sel yang rusak itu dihancurkan supaya sisa-sisanya itu nggak merusak sel yang lain. Kemudian baru bisa diganti secara sempurna oleh stem cell. Jadi dia kerjanya sinergis untuk membuat regenerasi sel yang sempurna. Nah, jika sistem imun nggak jalan, kemudian stem cell pun nggak jalan, di sini terjadi kerusakan sel yang kronis. Nah, sel kerusakan yang terus-menerus, dia juga bisa mengakibatkan pemicu kanker ya, atau autoimun. Kenapa? Ibaratnya gini, sel yang harusnya mati, ini dia dipaksa untuk hidup. Ya, sehingga terjadi kerusakan atau metabolisme yang salah. Nah, kalau metabolisme salah terus-menerus bisa berdampak ke DNA. Nah, di situ kawan-kawan bisa pemicu kanker dan autoimun, dan itu harus dihancurkan. Kalau sel rusak itu harus dihancurkan. Sel yang salah harus dihancurkan, ya. Nah, ingat tadi kalau yang kita hirup bagus, yang kita makan bagus, sel jadi sehat. Nah, tidak itu juga. Yang kita makan bagus, yang kita hirup bagus, sel kita sehat bagus ya. Nah, tetapi sel juga memiliki usia. Nah, kalau misalnya usianya sudah usianya sudah tua, sel ini harus diganti atau rusak. Nah, jadi apa maksudnya saya terangkan di sini? Jadi hampir seluruh sel di dalam tubuh kita akan rusak, baik secara alami maupun secara karena pola hidup kita yang rusak ya. Jadi percepatan kerusakan ya. Jadi fungsi natural killer cell atau sistem imun serta stem cell itu sangat dominan ya, sangat besar. Jadi kita harus menutrisi sistem imun kita dan stem cell kita. Ya, ini ya, ini penting kawan-kawan konsep ini ya, sehingga kawan-kawan nanti bisa menguasai seluruh patofisiologi yang ada di dalam suatu penyakit dan di dalam tubuh kita. Oke, sedikit ya. Tadi kawan-kawan ada beberapa titik ya, ada beberapa titik dominan penyebab kerusakan dalam tubuh kita ya. Nah, peranan SOP subarasi. Ya, kita lihat ya, SOP subarasi ya, salmon ovary peptide. Isinya mungkin saya nggak akan bahas ya, kawan-kawan sudah sangat paham. Nah, inti dari si biru ini, kawan-kawan, tengok yang kuning ini. Dia menjaga kualitas darah. Jadi di dalam darah itu diperbaiki. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah, ya, contoh hipertensi, kencing manis, ya, dan lain sebagainya, ya darah kotor, darahnya jelek dan lain sebagainya, ya asam urat, ya. Kalau darahnya kotor, yang paling dominan untuk diperbaiki, yang paling dominan untuk memperbaikinya adalah SOP subarasi ya. Ingat, darah itu SOP subarasi, ya. Darah SOP subarasi. Nah, yang kedua, kalau misalnya terjadi kerusakan sel yang besar, ya. Selnya banyak yang mati, kayak misalnya stroke, kemudian lumpuh, kemudian gagal ginjal, ya, di situ ada peranan dominan lagi SOP subarasi ya, yaitu regenerasi. Jadi ingat, dua konsep utama
ya. Untuk SOP, kualitas darah sama regenerasi. Jadi yang berkaitan dengan darah itu subarasi, yang berkaitan dengan regenerasi itu juga subarasi. Ya, kita lihat ke atas lagi tadi ya. Nah, ini lihat darah. Ini berkaitan dengan darah-darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada stem cell ya, regenerasi. Di sini ya, darah sini ya, seluruh darah-darah diperbaiki oleh SOP subarasi ya. Memperbaikinya dengan apa? Antioksidannya luar biasa ya. Antioksidannya sangat tinggi ya, sangat besar. Sehingga oksidasi di dalam darah diperbaiki oleh SOP subarasi. Oke. Untuk Utsukushi. Nah, tadi Utsukushi kita paham di dalam ingredientnya ada probiotik ya. Nah, jadi salah satu sumber penyakit tadi itu berasal dari makanan. Nah, makanan ini salah satu benteng ya. Kalau misalnya makanan bagus, jadi bagus. Nah, kalau misalnya makanan kita jelek, nah Utsukushi lah yang menjaganya. Ya, menjaga usus dengan adanya probiotik, kemudian membantu juga mencerna juga mencerna juga kandungan protein tertentu ya, yang akan dibantu oleh probiotik. Ya. Intinya usus adalah, kalau penyakit usus kotor, awal dari penyakit itu dari usus, kawan kan harus ada pemberian Utsukushi, ususnya dibersihkan. Nah, jadi sedikit lagi ya, sedikit konsep, ada asam uratnya, ada penyakit, ada pasien dengan asam urat, diobati asam uratnya, tapi ususnya kotor. Jadi 1 bulan lagi pasien akan kambuh ya. Ya, pasti. Dan rata-rata penyakit di dalam darah kita yang metabolisme berawal dari usus. Jadi kalau misalnya mau sembuh sempurna, ususnya perbaiki dulu. Maksudnya apa? Ini 4 sehat 5 sempurna, clue pertama. Jadi kalau bisa kita konsumsi sepasang, darah kita perbaiki, usus kita perbaiki. Ya, sehingga usus dan darah dua-duanya bagus. Nah, ya, menjaga usus adalah peran dari Utsukushi. Nah, selanjutnya meningkatkan sistem imun. Ya, sistem imun tadi langsung pertahanan tubuh, kemudian apoptosis ya. Ini apoptosis itu, nah, sel yang rusak itu harus dihancurkan. Ya, sebelum kanker ya. Ini sebelum kanker. Ya, sel yang rusak harus dihancurkan dengan apoptosis. Nah, kalau misalnya sel yang rusak dihancurkan oleh sistem imun, maka regenerasi sel akan bagus. Cikal bakal kanker juga akan dihindarkan. Nah, ya, tuh. Jadi Utsukushi ini dia meningkatkan sistem imun dengan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita itu dihancurin dulu, ya. Jadi gini, maksud saya gini. Kenapa 4 sehat 5 sempurna? Kenapa harus ada Utsukushi? Di mana kita tahu kalau misalnya organ rusak, itu yang rusak harus diganti sempurna. Jadi ada sel-sel yang rusak harus kita bersihkan. Kita bersihkan dulu supaya sel yang baru bisa masuk. Ya, sel yang baru diganti oleh SOP subarasi. Sel yang rusak dihancurin ya oleh Utsukushi, sel yang baru diperbaiki oleh subarasi. Makanya nih kalau jadi dari judulnya 4 sehat 5 sempurna ya. Nanti saya kasih konsepnya ya. Oke. Ini peranannya di dalam darah, di dalam usus ya. Usus diperbaiki ya, darah diperbaiki, NK sel sistem imun diperbaiki, stem cell diperbaiki sehingga tidak terjadi suatu penyakit ya. Oke. Nah, yang selanjutnya konsep 4 saset 5 sempurna ya. Kawan-kawan, tadi kita ingat ya, kalau kita mau sehat, jaga usus, jaga darah, sistem imun sama regenerasi. Ya, semua itu sudah kompleks. Jadi apa maksudnya? Untuk AFC subarasi dan Utsukushi termasuk superfood ya, bukan obat. Jadi kebutuhannya juga tidak ada pakem ya, tidak ada pakem. Kebutuhan berbeda-beda, tetapi saya kasih konsep 4 saset apa? 4 saset dulu ya. Kenapa 4 saset? Ini maksudnya sepasang. Kenapa sepasang? Subarasi dan Utsukushi ini saling sinergis. Ya,
diminum bersamaan. Kalau saya sarankan diminum satu hari bersamaan ya. Kenapa? Ususnya langsung diperbaiki, darah langsung diperbaiki. Ya, usus diperbaiki, sistem imun ditingkatkan, probiotik di bakteri baik di dalam usus ditingkatkan, kemudian oksidasi di dalam darah, ya antioksidan SOP subarasi ditingkatkan, kemudian regenerasi stem cell juga ditingkatkan. Nah, itu 4 pilar utama tadi udah langsung 4 pilar utama sudah bekerja secara sinergis. Nah, itu kenapa 4 saset. Nah, kenapa 5 sempurna? Nah, kawan-kawan nanti diajarkan menganalisis ya, apa penyakit suatu penyakit dominan di mana. Contoh, kalau misalnya dominan di sistem imun misalnya, atau dominan di kanker, jadi kita berikan porsi yang lebih di penyakit tersebut. Misalnya kanker ya, berarti porsi lebihnya itu di usukusi, karena usukusi tadi ya apoptosis, anti kanker, kemudian ususnya juga dibersihkan karena kanker juga kadang-kadang ususnya kotor banget. Ya, jadi subarasi 2, usukusi 3. Nah, itu dia. Karena kita sesuaikan dengan kondisi dari penyakit ya. Tapi tetap kalau saya sarankan memang sepasang. Sepasang kenapa? Sepasang karena itu tadi usus dijaga, darah dijaga, sistem imun dijaga, regenerasi disempurnakan ya. Nah, yang kelimanya disesuaikan dengan kondisi. Nanti kita akan bahas ya, mungkin pembahasan banyak nanti di pertanyaan-pertanyaan saja ya. Jadi konsep ini kawan-kawan untuk memudahkan. Yang pertama, kawan-kawan kalau bisa minumnya sarankan untuk sepasang ya. Yang kedua, untuk 5 sempurnanya itu kawan-kawan analisis mana problem utama dari penyakit. Kalau darah, perbaikin darahnya. Kalau darah itu berarti punyanya SOP. Kemudian kalau misalnya usus, punyanya usukusi. Kalau misalnya regenerasi sel, punyanya subarasi. Nah, seperti itu. Itu yang ditingkatkan. Proporsi diberi yang lebih tinggi. Oke, ya. Produknya sudah safety ya, sudah MIM dan lain sebagainya. Ya, ini juga safety-nya. Dan ini ya, kalau misalnya kita sakit, biaya, psikologis, kualitas hidup, produktivitas kita juga sangat terganggu. Ingat, ini ya kawan-kawan, kalau kita sudah sakit, udah uang nggak ada harganya ya. Psikologis sudah jelas, kita turun stres, keluarga stres ya. Kualitas hidup jelas nggak enak, mau makan nggak enak, mau makan aja nggak bisa, mau keluar aja nggak bisa, baring aja ya. Kemudian produktivitas apalagi, nggak ada uang, malah ngabisin uang aja. Nah, ini kawan-kawannya, jagalah kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi superfood, subarasi, usukusi, nggak cuma yang sakit, yang sehat juga memerlukan. Karena tadi ya, sel itu pasti mati dan butuh diperbaiki. Dan ingat, kita nggak tahu, mungkin badan kita, di dalam tubuh kita sehat nih, kita bagus ya. Tetapi kita nggak tahu di dalam tubuh kita rupanya ada penyakit yang mengancam sewaktu-waktu ya. Jadi harus kita jaga. Oke, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan ya. Oke, terima kasih. Ini kontak saya. Kalau misalnya mau bertanya silakan ya. Maksudnya via WA boleh. Nah, mungkin itu Mas Angga presentasinya. Oke, siap. Thank you, Dok. Oke, kita masuk ke tanya jawab kali ya, Dok ya. Iya, silakan. Oke, jadi kalau untuk penyakit, ada yang tanya kalau untuk penyakit mah terkait AFC, superfood, kenapa subarase lebih cocok ke penyakit mah dibandingkan utsukusi? Oke, bagus ya. Jadi gini, ini seru ya. Kawan-kawan ada beberapa kasus yang ya mungkin karena belum dokter ya, karena yang kawan-kawan enggak dokter ya. Nah, sebelumnya mungkin cerita mama saya aja ya. Mama saya itu dikena mah lambung, dikasih usukusi, memang ada perbaikan tapi tidak maksimal. Ya, sejak dikasih kombinasi subarasi dan usukusi itu luar biasa. Nah, kenapa? Ya, jadi untuk lambung, untuk mah, ya dia itu prosesnya cukup panjang ya. Mungkin langsung saja saya singkat. Jadi di dalam lambung itu dinding lambungnya itu terjadi suatu permasalahan. Contoh, dindingnya tipis, kemudian mungkin sudah ada luka, ya, sehingga luka tersebut atau sel yang rusak, leaky gut, itu harus diregenerasi, harus ditutup ya, harus diregenerasi. Ya.
peranan regenerasi yang dominan yaitu subarasi. Itu satu. Tetapi ingat, makanan juga mah juga disebabkan oleh makanan yang nggak bagus ya. Nah, oleh makanan nggak bagus, kemudian di usus bagian bawah perlemakan dan sebagainya juga bisa berakibat gangguan pada lambung, gangguan tidur dan sebagainya ya. Sehingga kalau untuk lambung saya sarankan ya, jelas 4 sehat 5 sempurna deh. 4 sehat 5 sempurna minimal ya, minimal itu 1 pasang. Ya, 1 pasang. Kemudian kalau misalnya selain mah ususnya misalnya bermasalah mencret, kemudian ususnya kotor, berarti ususnya berarti masalah di usus. Usus-usi tambahin. Jadi boleh 2 pasang pagi suba utsu, sebelum tidur suba utsu, kemudian di tengah-tengah kasih utsukushi. Nah, seperti itu konsepnya seperti itu ya. Kawan-kawan, ingat kalau ada sel rusak dia harus diregenerasi. Semua sel atau penyakit biasanya itu rusak. Ya, kalau misalnya kita terjadi suatu penyakit terjadi kerusakan pada sel dan harus diregenerasi oleh subarasi. Nah, itu ya. Jadi seluruh penyakit perlu subarasi, perlu. Ya, makanya 4 sehat itu maksudnya. Sepasang. Yang 5 sempurnanya disesuaikan kondisi dari penyakit tersebut yang melandasi. Itu ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke, siap. Rekaman video ada nanti di FB. Ini ada yang tanya lagi nih, ini dari Bunda Harti ada yang tanya, sel yang udah tua kan nggak harus pada usia tua. Kira-kira bisa ya mungkin kalau anak-anak muda itu selnya juga tua. Ya, betul. Nah, jadi gini, sel itu punya umur ya. Sel itu punya umur. Seluruh sel punya umur dan dia akan dirusak. Dirusak, kemudian diganti yang baru. Nggak cuma orang tua saja. Yang membedakan orang muda dan orang tua itu stem selnya. Kalau orang muda stem selnya masih banyak. Jadi regenerasinya bisa sempurna. Kalau orang tua, selnya udah banyak yang rusak, stem selnya sedikit, kerusakan akan banyak sehingga mudah terserang penyakit pada orang yang tua. Nah, jadi itu ya, seluruh sel akan rusak dan harus diregenerasi. Tetapi kalau anak kecil itu stem selnya masih banyak, ya tinggal diberi nutrisi saja, nutrisi untuk stem sel. Ya, jadi nutrisinya nggak sebanyak orang dewasa untuk kebutuhan nutrisi stem sel. Tapi kalau perlu juga diberikan nutrisi, nggak masalah. Anak kecil dikasih SOP subarasi nggak masalah, malah bagus. Mungkin itu. Oke, siap. Ini ada yang tanya 4 saset itu maksudnya 2 pasang ya, tergantung tadi udah dijelasin sih, tadi di-adjust saja. Mau sepasang boleh, mau mungkin ya kita ngomongin lagi ada stoknya ya. Kalau sekarang kayak subarasi kan susah ya. Kayak misalkan mau dibikin utsunya 4 subanya utsunya 3 subaya 1 juga nggak masalah. Tapi kan tergantung kita lihat dari gangguannya apa dulu gitu kan. Nah, kayak ini ada yang tanya kalau untuk pasien stroke dikasih SOP aja cukup ya? Nah, cukup nggak dok dikasih SOP aja? Nah, jadi gini ya, stroke ya, itu udah end organ, maksudnya penyakit yang sudah di belakang ya. Kawan-kawan ingat, stroke itu terjadi kemungkinan karena hipertensi, ya, karena kolesterolnya tinggi. Nah, ingat, hipertensi karena makanan kandungan garam mungkin terlalu banyak, kolesterol karena ususnya nggak bagus ya, banyak sampah, kolesterol banyak naik. Nah itu, ya paham kawan-kawan. Berarti ada usus yang bermasalah di stroke itu. Ya, kandungan darahnya jelek. Ya, konsep yang pertama ususnya nggak bagus, kolesterolnya di dalam darah jelek, kolesterol tertumpuk, kemudian masuk ke otak, otaknya tersumbat, kemudian rusak, sel rusak, perlu regenerasi. Nah, itu hampir 4-4-nya butuh ya, hampir 4 titik itu kena semua. Ususnya jelek, harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, kolesterol kolesterol jelek di dalam darah terus-terusan. Jadi nggak sembuh-sembuh ya. Utsukushi penting. Di ususnya diperbaiki sehingga kita harus potong sumber penyebab kerusakan awal ya, kolesterol. Misalnya salah satunya. Kemudian sistem imun, ingat. Nah, di Utsukushi ada peranan NK cell. Salah satu peranan NK cell itu untuk apoptosis. Jadi sel-sel yang rusak, sel-sel yang harusnya
diganti ya dengan kalau misalnya sistem imunnya nggak jalan, itu nggak diganti-ganti, nggak dirusak. Nah, nggak dirusak biar cepat diganti. Nah, kalau nggak dirusak, dia bisa menyebabkan kerusakan sel sebelah-sebelahnya. Nah, jadi kerusakan bisa menyebar. Itu dicegah oleh uji oleh peranan fungsi natural killer cell, salah satunya untuk apoptosis ya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Untuk stroke, uji juga sangat berperan. Nggak cuma regenerasi sel di stroke-nya, di ususnya diperbaiki, NK sel untuk sel yang rusak itu dihancurin supaya mudah diganti yang baru, dan kerusakan juga tidak lebih tinggi ya. 4 saset ya, disesuaikan saja 4 saset 5 sempurna, disesuaikan kondisi ya. Konsepnya ya, saya kasih konsep, kawan-kawan udah jago nanti jadi dokter sendiri. Cuma itu tadi, darah bagusin, usus bagusin, regenerasi bagusin, sistem imun bagusin. 4 itu aja konsepnya. Mana yang 4 pilar itu, mana yang kena, jadi disesuaikan ya. 4 pilar itu. 2 pilar suba, 2 pilar sub. Oke, itu Mas Angga. Siap. Oke, next ada yang tanya, Dok. Nah, katanya ini dia ada rekannya habis operasi benjolan di leher, terus konsumsi usus suba, tapi kata dokter nggak boleh konsumsi lagi mengandung yodium. Emang apakah di produk kita ada yodiumnya, Dok? Kalau dari yang bahan aktif yang selama ini diumumin ya, maksudnya yang udah Nggak ada. dibuka. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, selesai kalau gitu pertanyaannya. Nggak usah dilanjutkan. Next, dokter maaf kalau masih merasa sakit mah, tidak mau konsumsi katanya. Ini bagus nih. Katanya kalau mah itu biasa kan kita nggak boleh konsumsi yang asam ya, Dok ya. Oke. Nah, ini apakah kalau kita konsumsi ini kan sifatnya, nggak tahu sih sifatnya asam atau enggak, tapi intinya rasanya asam yang kita tahu gitu, kayak Ya. suba gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana? Tetap masih boleh atau enggak? Dan yang kedua, terus kalau yang alergi ikan, mau konsumsi, boleh nggak konsumsi? Kalau misalkan katanya kalau makan ikan tuh gatal-gatal, boleh nggak sih tetap konsumsi produk kita? Oke, ada 2 ya. Untuk lambung, konsumsi asam. Yang disampaikan tadi produk ini asam ya. Saya sampaikan produk AFC, Subarasi maupun Utsukushi, mungkin rasanya ya, kayak rasa maksudnya di dalam rasanya seperti asam, tapi di dalam usus, di dalam lambung itu tidak asam. Itu satu ya. Poin. Kesimpulannya tidak asam. Nah, yang kedua, lambung itu akan lebih bereaksi pada peregangan ya. Lambung itu kalau sakit itu meregang, baru penyakitnya akan lebih terasa. Contoh, pas pada saat makan terlalu banyak, kemudian makan udah banyak, kemudian makan asam sedikit langsung, karena ususnya, lambungnya udah meregang, ada kandungan asam yang masuk. Jadi gini ya, ini sedikit ya konsep. Saya kasih konsep ya. Ini lambung ya. Nah, kalau dia makan akan melebar, tegangan ya, menegang, lambung akan menegang. Nah, pas pada saat menegang, ini lambung kalau udah sakit, ya dulu pernah sakit, ya dia tipis. Nah, pas pada saat tipis, asam sedikit saja udah sakit. Nah, itu konsep peregangan dari lambung. Nah, tapi kalau lambungnya nggak diregang, pas pada saat mungkin perut kosong ya bisa konsumsi asam, bahkan bisa konsumsi asam. Contoh, dalam pengobatan medis kita juga untuk pengobatan lambung kita juga pernah ada beberapa dokter memberikan terapi asam mefenamat ya, itu boleh. Dan terapi tradisional di kita ya, di masyarakat Indonesia, untuk terapi mah pagi-pagi sebelum makan disuruh minum jeruk nipis pagi, kasih air hangat sedikit, minum. Dan itu saya lakukan, dan itu tidak asam. Yang asam itu meregang ya, peregangan itu yang menyebabkan asam jadi bermasalah. Ya, peregangan lambung itu yang menyebabkan asam jadi bermasalah. Jadi insya Allah dengan konsumsi AFC ya, Subarasi dan Utsukushi sebelum setelah bangun tidur ya, sebelum makan itu nggak asam, malah bagus ya. Saya bangun tidur minum Subarasi Utsukushi, nggak lapar lagi, udah enak aja, udah enak dari pagi sampai ke siang tuh nggak lapar, perut tuh enak, nyaman banget. Nah di situ aja udah. Kalau misalnya asam
contoh ya, kalau misalnya asam kita makan, kemudian asam, itu nafsu makan kadang mau makan atau mau mual, mau muntah. Ya, ini nggak ada respon sama sekali. Jadi Subarasi dan Utsukushi sangat bagus untuk pasien-pasien memiliki gangguan MAH ya. Dan konsumsinya kalau bisa pas pada saat pagi sebelum makan ya. Setelah bangun sebelum makan, kondisi ususnya belum teregang sehingga dilindungi dulu, kemudian terserap. Setelah terserap sehingga sempurna darah usus bagus, darah bagus, regenerasi bagus, sistem imun bagus, sehingga harapannya lambungnya akan segera terregenerasi. Mungkin itu Mas Angga. Oh, satu lagi ya, Pak. Ya, Tadi satu lagi. Alergikan, alergikan. nah, ingat kawan-kawan, ini saya cerita terkait alergi ya. Intoleran, kalau bahasa medisnya intoleransi terhadap suatu makanan ya. Intoleransi terhadap suatu makanan atau alergi itu disebabkan oleh paling banyak protein. Protein tertentu yang biasanya molekulnya itu besar. Bentuk molekulnya itu sangat besar. Besar atau sangat besar. Nah, ingat kunci dari AFC untuk Subarasi dan Utsukushi, peptide-nya itu nanosize, kecil banget. Jadi jarang banget, bahkan bisa saya sampaikan tidak menyebabkan alergi, ya, tidak menyebabkan alergi ya. Ya, bahkan bisa saya sampaikan seperti itu. Memang mungkin kemungkinan ada ya. Ya, tapi kemungkinan sangat kecil karena peptide-nya sangat kecil. Ya. Nah, bukti lagi ya, kita kalau misalnya ngobatin bayi yang intoleransi terhadap susunya itu proteinnya atau polisakaridanya itu dipilih yang rantai pendek, sama-sama susu tapi rantainya rantai pendek, dikecil-kecilin. Nah, sehingga tidak terjadi alergi. Nah, itu ya kawan-kawan. Ini nanosize, mudah diserap, ya, tidak menyebabkan alergi. Itu Mas Angga. Siap. Oke, next. Oh, ini juga. Kalau untuk in general ya dok ya, secara umumnya kalau untuk program hamil, kalau menurut dokter, produk mana yang bisa membantu? Oke ya, itu tadi saya konsepnya 4 saset ya. Kalau bisa maksudnya 4 saset tuh gini, sepasang ya. Dan kalau misalnya untuk jumlah memang 5 lebih bagus, tapi disesuaikan dengan keuangan ya. Tapi kalau misalnya kita yakin, kita semangat 4 saset 5 sempurna, ya itu konsep ya. Kenapa untuk program ibu hamil, kalau dari saya itu tetap harus ada Subarasi, harus ada Utsukushi. Ya, oke, kita cerita dulu. Hormon juga dipengaruhi di dalam usus ya. Ada beberapa hormon yang berpengaruh. Salah satunya melatonin, serotonin dan lain-lain itu diproduksi. Ada yang diproduksi di usus. Kalau misalnya ususnya diperbaiki ya dengan Utsukushi, itu juga bisa memperbaiki hormon secara keseluruhan ya. Di mana salah satu penyebab gangguan kehamilan itu kan salah satunya hormon ya. Hormon diperbaiki. Nah, terus kemudian dengan Utsukushi juga ususnya juga diperbaiki. Kotoran-kotoran, kemudian makanan-makanan yang nggak bagus ya, yang penyebab radikal bebas di dalam usus, penyebab kerusakan-kerusakan yang ada di sel, ya, itu juga diperbaiki, dicegah oleh adanya Utsukushi. Penyerapan zat-zat yang nggak bagus itu dicegah oleh adanya Utsukushi. Ya, jadi kualitas di dalam darah akan bagus. Yang selanjutnya, di mana ada beberapa kasus penyebabnya untuk gangguan kehamilan mungkin sistem imun yang salah, mungkin ada apa namanya sel pembuahan itu dimakan oleh sistem imun, ada juga seperti itu ya, atau reaksi imun yang berlebihan di rahim juga ada ya. Nah, itu ya dibantu oleh Utsukushi. Nah, terus peranan Subarasi apa, Dok? Nah, ini ya. Hormon juga dipengaruhi oleh kualitas dalam darah. Nah, ingat, darah siapa yang dominan? Ayo. Darah kan Subarasi. Oksidasinya diperbaiki. Nah, yang selanjutnya, kawan-kawan ingat, sel telur dan sel sperma itu termasuk stem cell. Nah, stem cell ya, ingat kualitas dari sel ovum
sel telur ya atau sel sperma sangat diperkaya ya, sangat dibantu oleh adanya subarasi di nutrisi sehingga kualitas ovumnya bagus, kualitas spermanya bagus. Nah, tuh lihat kawan-kawan, dua-duanya dominan, dua-duanya sangat bagus ya. SOP subarasi dan eksekusi memang kalau misalnya ada beberapa kasus tertentu ada yang kan itu tadi banyak ya penyebabnya banyak, kita di dalam kehamilan kan kita harus tahu ya apakah penyebabnya dari anatomi, apa penyebabnya dari hormonal dan sebagainya. Tapi kita tembak aja semua. Ya kita tembak semua SOP subarasi dan eksekusi. Makanya konsep empat saset itu kalau bisa sepasang. Nah, sehingga kita langsung empat titik dominan dalam tubuh kita yang penyebab kerusakan sel itu langsung dicegah, langsung diperbaiki oleh subarasi dan eksekusi ya. Sehingga untuk kehamilan saya sarankan memang satu pasang dan sempurnanya yaitu lebih dominan ke eksekusi. Maksudnya satu pasang minimal ya, minimal satu pasang suba usu ditambah utsunya satu. Lebih sempurna lagi tadi 5 saset. 2 suba, 2 usu, kemudian tambah 1 utsu. Itu ya, Mas Angga. Oke, siap. Semoga bisa membantu ya Ibu tadi atau Bapak yang nanya. Oke. Nah, ini juga ada izin bertanya. Jika pasien punya keluhan jantung yang sudah dipasang ring. Ini udah ada pernah ininya juga. Ada di TikTok KFC itu ada. Cuman kemarin itu kayak di take down gara-gara apa dah nggak tahu udah saya pokoknya tuh. Ada yang sharing dia udah pasang ring di jantung. Dia udah berapa ya? Udah pasang berapa ring gitu? Ada beberapa. Cuman yang jadi permasalahan ya, ini kayak tadi kata dokter Islami juga, yang jadi permasalahan sebenarnya rata-rata kalau udah pasang ring jantung kan masalah sebenarnya selesai gitu ya dok ya. Cuman yang jadi masalah baru adalah komplikasinya. Ini beliau ini yang testimoni ini cerita, dia bilang saya udah habis pasang ring jantung, udah normal aja nih jantung segala macam gitunya udah normal. Cuman yang ada jadi komplikasinya itu lebih ke arah kadang-kadang mata tuh suka merah, katanya pembuluh darahnya pecah ya di mata ya, atau misalkan suka deg-degan apa sih kayak ngos-ngosannya atau suka sesak napas atau apa, padahal mah sebenarnya kalau dicek balik ke dokter dikontrol atau apa kayak gitu ya jantung segala macam normal. Nah, gimana kira-kira pendapat dari dokter Islami untuk kalau untuk pasang ring jantung ini, padahal kelihatannya dari luar nih masih seger bugar, apa yang harus dikonsumsi? Oke, makasih Mas Angga. Konsep lagi ya, ring jantung. Jangan dilihat kalau memandang suatu penyakit, jangan dilihat satu konteks saja ya. Jantung pembuluh darahnya mengecil. Nah, di situ kan hasil akhir sebenarnya. Penyebab sebelumnya, oh darahnya bermasalah, ya kan? Darahnya bermasalah, darahnya kotor. Nah, penyebab darah kotor itu dari mana lagi? Khususnya makanannya kita nggak kontrol. Nah, ya, jadi terus kemudian sel jantungnya rusak, perlu diganti. Nah, itu saja udah langsung satu pasang tuh. Maksudnya suba dan usu udah langsung harus dikonsumsi bersama-sama. Nah, terus konsep untuk apa tadi pasang ring ya untuk suatu penyakit kawan-kawan ya ingat ini SOP subarasi dan eksekusi adalah superfood ya, superfood untuk menjaga, menstabilkan, memberi waktu untuk usus diperbaiki, darah diperbaiki, kemudian sel-sel beregenerasi, sel beregenerasi jadi jaringan, jaringan beregenerasi jadi organ, dan itu butuh waktu. Nah, konsep ya, dan itu kebutuhan memang terus-menerus kita butuhkan. Nah, itu ya, di konsep itu kawan-kawan harus mengerti. Nah, di konsep sisi yang lain, ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor medis juga berpengaruh. Kalau bisa di awal-awal suatu penyakit kawan-kawan jangan langsung stop medisnya, berbahaya. Kenapa? Ingat, obat versus nutrisi, bukan diversuskan, bukan obat lawan nutrisi, bukan. Obat sangat membantu peranan nutrisi sangat membantu peranan obat. Dia sinergis, saling membantu. Obat dibantu nutrisi jauh lebih cepat. Penyembuhannya bisa sempurna. Nah,
Satu, nutrisi itu kita tahu ya, kebutuhan sel tadi, nutrisi apalagi stem cell dari ujung kepala sampai ujung kaki itu butuh. Nah, kebutuhannya banyak, itu nutrisi ya. Apalagi nutrisinya udah superfood yang kita bahas sudah banyak ya. Nah, satu lagi obat. Obat itu target organ, dia cuma satu titik aja, mungkin di jantung aja gitu tuh. Sehingga langsung tep. Nah, jadi kalau nutrisi kita nggak tahu nih mana yang pakai duluan ya, apa kan kita nggak tahu sel-sel mana saja yang rusak di dalam tubuh kita ya. Jadi nutrisi tetap lanjutkan ya, obat medis ya kalau saya masih sakit tetap ya kontrol, rutin ke dokter, periksa sehingga nanti pada suatu saat regenerasi sempurna obat medis bisa dikurangi bahkan bisa tidak minum lagi. Tapi untuk awal jangan ya. Jangan. Kok sinergis kenapa? Kasih waktu untuk tubuh kita regenerasi. Ya, sehingga kebutuhan terkait regenerasi bisa kita kontrol. Kenapa? Gini konsepnya. Sel penyakitnya masih ada nih, yang merusak terus. Nah, merusak terus. Satu lagi regenerasi. Ini baru mau naik, dia dihancurin terus. Nah, jadi ini harus di stop oleh medis. Berhenti dulu ya. Nah, satu lagi, nah ini mau tumbuh. Nah, akhirnya lama-lama seperti ini. Nah, itu ya konsep. Saya kasih konsep aja, lebih mudah. Ya, jadi medis dan nutrisi itu bersinergis. Ya, tidak saling berversus, bukan sinergis. Dengan AFC ini membantu penyembuhan secara sempurna medis. Nah, satu lagi aspek yang ketiga itu pola hidup kawan-kawan. Makanya tadi di materi dari makanan yang bijak, ya olahraga teratur, tidur dan sebagainya itu juga harus diterapkan. Jangan sampai ini kita minum, kemudian berobat juga, kita ngasal juga, ya kerusakan akan terus-terusan, kan kasihan. Obatnya juga bekerja mati-matian, kita nggak bisa menjaga. Ya kesembuhan juga akan lebih jelek gitu tuh. Jadi kawan-kawan, konsepnya penyembuhan secara holistik ya, psikologis kita harus perbaiki, biologis ya, baik alternatif, nutrisi, medis dan sebagainya harus diperbaiki dan support ya lingkungan sekitar yang kondusif ya sehingga penyembuhannya bisa sempurna. Itu Mas Angga. Konsepnya seperti itu. Saya jawabnya konsep aja ya. Oke, boleh. Jadi nggak apa-apa kalau jawabnya konsep itu kan bisa kemana-mana kan. Maksudnya kalau kita jawab yang emang udah pasti contoh kasus A, ntar nanya lagi. Kalau contoh kasus B gimana, contoh kasus C gimana. Kalau konsep kan kayaknya bisa masuk ke semua ya. Oke. Nah, kalau untuk cara minum masih ada nih yang tanya, kira-kira penasaran mungkin cara minumnya nih, karena kan kita dulu emang pernah ada edukasi ya di bawah lidah ya dok ya. Cuman kalau menurut dokter sendiri itu apakah ngaruh banget ataukah ya ngaruh aja gitu loh untuk cara konsumsinya gitu loh dok? Ya, jadi ini luar biasanya satu ya, kawan-kawan nggak usah khawatir untuk penyerapan untuk produk AFC ya, di mana satu dia peptide-nya kecil banget, mudah diserap oleh tubuh ya. Mungkin kawan-kawan kalau misalnya besok mungkin kapan ada waktu, dinding sel itu memang ada beberapa dinding sel khusus ya, dan dinding sel seluruhnya itu ada celah ya, ada celah dan ada transport di dalam sel itu kalau misalnya nutrisinya kecil dia mudah masuk. Satu ya, ini polipeptide, peptide yang ukurannya kecil dan mudah diserap. Itu kunci pertama, mudah diserap sehingga apapun caranya penyerapannya bisa sempurna. Nah, tetapi ini ingat ya, kalau saya sarankan satu, nah, di lambung itu pengosongan lambung itu butuh waktu 40 menit sampai 2 jam. Nah, ini konsep 40 menit sampai 2 jam. Nah, kalau saya suka sebelum kan kenapa? 40 menit berarti kalau saya minum Subarasi dan Utsukushi duluan, mungkin di bawah lidah boleh, diminum pakai air pun boleh ya. Kita ada waktu 40 menit supaya lambung itu kosong, tidak dikasih makanan yang lain. Itu udah sempurna penyerapan. Nah, apalagi itu makanan biasa ya. Itu makanan biasa 40 menit itu paling cepat ya pengosongan lambung ya. Kalau nggak banyak ya. Kan AFC Subarasi Utsukushi kan serbuk ya, kecil ya. Itu nggak sampai 40 menit sudah diserap sempurna ya. Dari konsep pengosongan lambung.
Jadi saya sarankan minumnya sebelum makan karena 40 menit. Terus kemudian kalau setelah makan boleh juga, nggak masalah. Kalau bisa untuk supaya tidak berinteraksi dengan makanan ya, saya sarankan 2 jam. Nah, itu tadi konsep pengosongan lambung 40 menit sampai 2 jam. Nah, itu. Jadi penyerapannya bagus, nggak ada masalah mau minumnya seperti apa sebenarnya nggak ada masalah. Tapi saya sarankan dari fisiologis 40 menit sebelum, 2 jam sesudah makan. Itu penyerapannya lebih oke. Oke, oke. Sama tadi ada yang tanya, dia ada gangguan ginjal gara-gara batu ginjal. Ini apakah produk dari EFC ini ada mengandung kalium, Dok? Atau mungkin dari bahan aktif gitu? Untuk ini ya, ingredientnya saya baca untuk kalium ya. Kalium ini saya belum pernah membaca ya. Dan ada beberapa kasus yang dengan batu ginjal, dengan adanya subarasi dan utsukushi juga batu ginjalnya juga terbantu. Itu yang saya mungkin saya harus pelajari lebih lanjut ya. Tapi jadi gini, kalau penyakit ginjal itu kan memang pembatasan air, kemudian pembatasan mineral ya, ada beberapa pembatasan salah satunya kalium ya. Di mana kalium ini kita nggak tahu juga air minum yang kita minum di daerah-daerah tertentu ada mineral yang cukup tinggi, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan alat makan juga ada beberapa mineral yang cukup tinggi. Jadi mungkin belum bisa saya pastikan bahwasannya dengan konsumsi FC ini terjadi batu ginjal, terjadi batu kalium ya di dalam, atau peningkatan kalium di dalam ginjal. Itu belum saya baca, tapi secara keilmuan saya telaah dan saya konsumsi, dan saya beberapa kali membaca AFC, subarasi, dan utsukushi tidak menyebabkan hal tersebut, bahkan membantu penyembuhan beberapa pasien yang kena batu ginjal, kemudian penyakit ginjal ya yang rusak, gagal ginjal salah satunya, dan sudah bisa terregenerasi, bahkan ada sel ya di makula densa untuk penghasil eritropoiesis ya, eritropoietin, penghasil sel darah merah di dalam sumsum tulang yang dikontrol oleh ginjal, itu regenerasi dengan adanya konsumsi subarasi. Jadi nggak usah khawatir kalau yang takut-takut itu yang biasanya. Jadi superfood ini dia nutrisi tidak menyebabkan efek samping atau penumpukan kadar tertentu, karena nutrisinya selnya nanosel dan langsung diserap atau diambil oleh tubuh kita. Jadi tidak ada sampah, nggak ada sampah, langsung digunakan oleh tubuh kita. Oke, siap. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Saya cari-cari dia tadi yang pamungkas nih, ini kan. Ini ada yang tanya, Dok, ini menurut saya ini bagus banget. Ini kayaknya mungkin harusnya sih dialamin sama beberapa orang lah ya. Maksudnya lumayan banyak pasti. Dok, kalau misalkan ada kasus gini, kebetulan pasiennya itu meninggal setelah kondisi minum Suba-Utsu. Mungkin kita nggak bilang setelah konsumsi itu langsung meninggal gitu ya. Cuman mungkin karena setelah mengkonsumsi nggak berapa lama, mungkin karena penyakit ya, emang beliau harus meninggal. Nah, kira-kira saya khawatir untuk menggiring opini dan cara mengantisipasi jawabnya kalau versi dari dokter itu gimana? Maksudnya kan kayaknya nggak mungkin ya, Dok ya, kita nggak ada paten yang membuat orang meninggal gitu loh. Cuman lebih ke arah mungkin kalau yang ini ya kebetulan gitu kan, makanya ada kata-kata kebetulan. Nah, kira-kira kalau dari dokter nih gimana kita cara jawabnya, Dok, biar nggak menggiring opini yang terlalu jauh? Nah, jadi gini ya, yang pertama kawan-kawan bilang ini adalah nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh, itu satu ya. Nah, nutrisi ini sangat aman, itu tadi ya, A, B, C, D, E. Dan nutrisi ini sangat membantu, 4 poin tadi ya, 4A, B, C, D, E. Dan butuh waktu untuk perbaikan. Nah, perbaikan itu butuh waktu. Kalau sel rusak, banyak yang rusak, butuh waktu yang lama. Ya, apalagi organ ya, organ rusak, kemudian timbul gejala. Berarti kan miliaran sel yang akan rusak dan itu butuh waktu.
Untuk konsep yang pertama ini nutrisi untuk regenerasi, perbaikan darah, perbaikan sistem imun, perbaikan usus ya. Nah, jadi itu poin pertama. Poin kedua, nah kalau misalnya sakit dan sudah berat ya, dan kadang-kadang tidak berobat ke dokter dan sebagainya ya, dan cuma intinya gini, penyakitnya kalau misalnya habis minum kemudian meninggal itu bukan dari SOP Subarasinya, tetapi memang penyakitnya memang sangat berat, dan ini efek dari SOP Subarasi itu nggak bisa langsung. Nutrisi, banyak yang sakit, banyak yang rusak, banyak yang harus kita perbaiki. Nah, di awal harus disampaikan kawan-kawan, Bu, Pak, ini memang kondisinya sangat berat. Itu loh, itu kita harus mengasesmen dulu. Jadi jangan sampai kawan-kawan ngasih produknya saja langsung, oh ini bagus gini. Jangan dulu. Ya, pastikan tadi 4 konsep ya. Konsep yang pertama ini adalah superfood, medis harus jalan. Ya, yang kedua ini butuh waktu. Medisnya itu yang cepat mencegah karena kerusakan itu akan dicegah oleh medis. Yang ini supaya regenerasi dan itu butuh waktu. Nah, apalagi kalau berat, ya kemungkinan nggak bisa ngejar. Nah, ini bukan obat dewa ya, yang bukan langsung minum langsung sembuh, tidak. Dia butuh waktu. Dia adalah nutrisi. Nutrisi itu perbaikan. Kalau obat mungkin langsung cepat ya. Nah, di situ ya. Berarti memang kondisinya sangat berat dan itu harus disampaikan ke pasiennya. Dan ingat ya, kalau misalnya mau nyampaikan itu jangan sampai ke pasien saja, ke orang-orang sekitarnya juga semuanya. Ya, kalau bisa diterangkan, diperjelas, sehingga jelas duduk permasalahannya apa, pasiennya kondisinya seperti apa, dan peranan Subarasi dan Usus itu di mana. Nah, insya Allah lebih nyaman. Jadi jangan over ini, makanya hati-hati kawan-kawan, jangan overclaim. Itu yang bahaya. Overclaim di situ yang jadi bumerang. Kena rebound nanti kita. Oh, habis katanya ini. Nah, terangkan secara sempurna. Medis lanjut, support dia, psikologisnya harus iya, pola hidup iya, nah nutrisi iya. Jadi medis jangan langsung stop. Nah itu dia. Jadi sempurna nanti keterangannya. Mungkin itu Mas Angga. Siap, itu ya. Semoga bisa menjelaskan ya. Ini ilmu bagus buat teman-teman karena kan banyak banget ya. Ini mungkin contoh kasus beratnya aja sih. Kalau saya bilang kan contoh kasus beratnya kayak meninggal kebetulan orangnya. Tapi banyak banget kan setiap minggu aja kalau yang mungkin rutin ikut acara ini pasti ada aja yang bilang, Dok, saya konsumsi Subarasi, Utsukushi. Wah, kaki saya lepas sebelah. Dok, saya konsumsi Subarasi Utsukushi. Oh, kepala saya migrain langsung. Oh, Dok, saya konsumsi Subarasi Utsukushi. Tangan saya sering kesemutan. Banyak tuh yang kayak begitu kan. Ya, kayak lebih ke arah subjektif karena mungkin sesuatu yang baru, makanan nutrisi kesehatan ini sesuatu yang baru. Jadi teman-teman nggak biasa, jadinya habis konsumsi mindsetnya nih kayak udah kemana-mana. Kayak gue gara-gara minum Utsusuba deh nih, kesemutan. Kayak minum Utsusuba deh nih kakinya lemes. Padahal kakinya lemes mungkin karena kita habis main golf lah, atau kita habis main basket lah, atau main futsal lah, atau berenang lah gitu kan. Tapi itunya nggak diinget tuh. Yang diinget ya, pokoknya intinya saya habis konsumsi Suba Utsu, kaki saya lemes nih. Padahal habis olahraga gitu kan sebenarnya kan. Contohnya kayak gitu. Ada satu lagi Mas Angga, ini penting karena Mas Angga menyampaikan. Nah ini sedikit ya. Harusnya kalau misalnya kita konsumsi Subarasi dan Utsukushi di tubuh kita hampir tidak terasa ya. Yang kita rasakan bahkan lebih nyaman, lebih ringan, lebih enak, lebih berenergi. Harusnya rasa itu yang efek itu yang kita rasakan ya. Sama seperti saya yang setelah konsumsi itu yang saya rasakan. Nah, terus Dok, setelah konsumsi ada efek yang berbeda. Nah, di situ yang sempat disinggung Mas Angga. Sebenarnya kalau setelah kita minum ada efek, berarti sebenarnya di poin itu ada masalah. Contoh ya, ada pasien saya, dia kanker payudara, sudah kemo, kebetulan beliau ada minum produk tertentu ya, produk sebelumnya, stem cell juga, dari rusa. Nah, setelah minum itu ya udah lama,
yang dirasakan nggak sakit ya, maksudnya nggak ada permasalahan. Setelah saya motivasi, alhamdulillah minum. Setelah minum Subarasi dan Utsukushi, dominan Utsukushi ya, yang dirasakan tangannya sakit-sakit. Tangannya, aduh sakit banget. Pas minum obat yang sebelumnya, produk yang sebelumnya, nggak sakit. Nah, ingat kalau misalnya kawan-kawan nggak paham patofisiologinya, waduh produk AFC nggak bagus dong, malah sakit. Yang sebelumnya ada, yang sebelumnya nggak sakit, yang ini sakit. Nah, ingat kanker payudara, ya, yang namanya kanker itu ada sel, baik nanti yang sel yang di dalam payudara maupun sel yang mau metastasis. Dia itu mukanya itu sel kankernya itu dia bisa berubah-ubah bentuknya, bisa jadi A, jadi B, jadi C. Makanya dia bisa lari kemana-mana. Nah, salah satu itu metastasis ya. Salah satu metastasis terbanyak di kanker payudara itu di tulang. Nah, kawan-kawan, berarti kemungkinan saya sampai kemungkinan ada metastasis atau sel-sel cikal bakal metastasis yang diserang oleh natural killer cell, sehingga tulang-tulangnya dibersihkan sel-sel yang mau menyebabkan metastasis. Nah di situ malah efeknya jauh lebih bagus AFC karena langsung bisa mendeteksi natural killer cell, langsung bekerja. Nah itu dia, langsung bekerja. Kenapa? Tulang-tulangnya sebenarnya kemungkinan ada sel tumor kanker yang metastasis. Nah, itu dibuktikan kenapa? Dibuktikan pas pada saat cek labor, walaupun sudah minum lama banget produk yang sebelumnya, tumor markernya masih tinggi. Nah, berarti kemungkinan di dalam tubuhnya sel kankernya masih beredar. Dan setelah minum Utsukushi, jadi sakit-sakit. Nah, lanjutkan. Ya, lanjutkan, tetap kontrol ke medis. Kalau misalnya sakit, boleh konsul ke dokter, yang sakitnya diberi obat pereda sakit, tapi AFC-nya jangan diputuskan. Nah, karena itu adalah efek yang bagus, efek yang membantu. Itu satu. Yang selanjutnya lagi, ada pasien kanker usus. Nah, ingat, kanker usus, berarti ususnya kotor banget. Ya, ususnya itu kotor banget berarti ya. Konsep, usus kotor banget. Kalau misalnya usus kotor banget, harus dibersihkan. Nah, ingat, usus kotor banget itu sangat sensitif terhadap yang namanya pembersihan usus. Nah, ingat di Utsukushi ada probiotik. Nah, jadi ada pasien kanker usus setelah dikasih Utsukushi malah mencret, sakit perut malah mencret. Nah, takut kan? Salah, nggak boleh. Sebenarnya itu yang akan membantu, itu yang pengobatannya, itu yang akan menyembuhkan, yang membantu penyembuhan dari pasien kanker usus. Nah, tinggal ya karena memang kotor banget, jangan langsung stop. Memang itu yang harus diminum. Tinggal kita cari cara konsumsi minum yang baik. Salah satunya dosisnya sedikit-sedikit, konsumsinya setengah saset dulu, kemudian nanti, tapi tetap nanti setelah adaptasi dia bisa langsung minum 1 saset. Nah itu memang secara bertahap. Kalau misalnya itu kotor banget. Jadi kalau minum Subarasi dan Utsukushi habis itu kita merasa sakit, kemungkinan itu adalah penyakit kita awal yang akan diperbaiki. Udah kedetek duluan. Misalnya habis kerja, oh kok lemes ya? Berarti di situ mungkin ada aliran darah yang nggak bagus, yang mau dilancarkan dan sebagainya. Sistem imunnya langsung bergerak ke sana misalnya seperti itu ya. Jadi kalau ada setelah minum Subarasi dan Utsukushi ada efek yang mungkin sakit-sakit, kemungkinan itu adalah penyakit kita. Ya, penyakit kita yang mulai diperbaiki oleh Subarasi dan Utsukushi. Ya, itu contohnya langsung tuh tajam ya. Oke. Siap, thank you dok. Jadi ini juga jaga-jaga ya dokter, bagian ikhtiar butuh waktu bukan obat dewa, dijelaskan ke pasien dan keluarga, medis tetap nutrisi, psikologi, dan lingkungan. Terima kasih dokter. Oke, ya itu dia, betul. Oke, cara konsumsinya gimana? Langsung 1 saset atau separuh? Nah, kalau untuk takaran terkecil dok, ada saran nggak dok? Kalau orang-orang nih mungkin kan ada yang, ya bukan ada yang ya, rata-rata kayak lebih ya enggak gitu yakin lah, tapi mau coba gitu loh untuk produk kita misalkan ya. Nah, kalau menurut dokter ini konsumsinya langsung aja sesuai sama yang
dari tadi kita bahas nih kayak mungkin 1 saset, 2 saset, atau 4 saset, 5 saset, ataukah kalau saya mau coba setengah saset dulu apakah boleh? Apakah itu berfungsi juga, punya efek juga kalau setengah saset? Contoh kita bilang di usia dewasa lah dok, gitu. Nah, jadi kalau untuk berefek pasti berefek ya, tapi cukup dan tidak cukup itu yang kita kalau berefek walaupun minum setengah saset pasti berefek dalam tubuh kita langsung dipakai. Tapi cukup dan belum cukup. Nah, kita paham ya, kita belum pernah apa ya itu tadi kesalahan-kesalahan kita makan jelek, tidur dan sebagainya, polusi dan sebagainya, itu di dalam tubuh kita tuh sel itu banyak yang rusak. Nah, jadi memang kita harus kejar tuh kerusakan sel. Kita nggak tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau untuk starting ya, kalau bisa memang kita loading ya, kita boost, kita perbanyak. Nah, nanti kalau misalnya sudah beberapa saat, nah itu yang baru mungkin kita sesuaikan. Kalau di awal-awal, saya harap, saya sarankan nih, karena kita nggak tahu nih kebutuhan atau kerusakan sel, kita kejar dulu. Di awal kita loading dos, loading ya, kita loading, maksudnya kebutuhan kita berikan yang cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya baru kita sesuaikan. Ya, jawabannya berefek tapi belum cukup. Ya, itu. Sarannya sepasang ya, karena 4 titik itu udah di minimal lu sepasang. Kalau kita sehat nggak sakit misalnya kan, menurut kita sehat gitu ya, setidaknya sepasang, karena 4 titik langsung diperbaiki, usus diperbaiki, darah diperbaiki, sistem imun diperbaiki, regenerasi diperbaiki. 4 konsep ini aja kawan-kawan. Dari 4 konsep ini kawan-kawan bisa jadi dokter sendiri. Nah itu Mas Angga. Oke, siap. Jadi mungkin kalau penjelasan awamnya gini ya teman-teman, ini kan makanan kesehatan sama aja kayak kita makan nasi gitu contoh ya, nggak ada boleh sedikit, nggak ada enggak. Kalau misalnya kita makan sedikit ya tetap mungkin akan dibakar tubuh jadi energi juga, cuman kan sekarang balik lagi cukup atau enggaknya itu tergantung dari kita kenyang atau enggak. Kalau kita belum kenyang ya artinya belum cukup, tapi kalau kita udah kenyang artinya udah cukup, gitu aja sebenarnya. Balik lagi, tapi kalau ini mungkin lebih ke arah kesehatan dan gangguan kesehatannya, kira-kira itu. Oke. Dari awal. Kalau terakhir nih dok, kalau untuk anak kecil, kalau menurut dokter kayak mungkin bayi balita, mungkin bayi usia 3 bulan, 6 bulan gitu, kira-kira udah butuh belum sih produk kita? Boleh. Dimana kalau misalnya bayi ya, bayi itu saya ya mungkin konsumsinya dipantau oleh dokter ya, dipantau oleh dokter, dilihat apa namanya, dipantau ya setelah konsumsi seperti apa, dan kalau bisa memang diskusi terus ya. Nah, tapi dalam konsep subarasi dan usukusi itu nggak akan bermasalah, tidak menyebabkan permasalahan pada bayi ya. Kenapa? Satu, di bayi itu khususnya memang belum sempurna ya. Dengan adanya subarasi dan usukusi membantu nutrisi untuk penyempurnaan sel-sel yang ada di dalam bayi tersebut. Yang kedua, sistem imun juga belum sempurna. Dengan adanya nutrisi juga, ini nutrisi bukan obat. Kalau nutrisi itu nggak akan, efeknya nggak akan berbahaya. Beda sama obat. Obat itu kalau misalnya kita konsumsi salah, kemudian overdosis itu berbahaya. Beda dengan nutrisi, apalagi nutrisinya itu kecil ya, nano size peptide. Nah ya, tinggal kita sesuaikan saja konsumsinya. Kalau bayi jangan langsung besar, setengah saset dulu. Nah, lihat tadi kebutuhannya dari 4 titik tadi ya. Ingat 4 titik mana yang kawan-kawan butuhkan. Nah, kalau misalnya titiknya regenerasi dan darah, berarti SOP banyakin ya. Kalau misalnya sistem imun atau ususnya bermasalah atau ususnya belum matang, usukusi. Jadi itu 4 konsep itu. Tergantung permasalahan bayinya apa. Tinggal disesuaikan aja dengan konsumsinya, mungkin tapering ya dari awal setengah saset dulu, kemudian boleh disesuaikan nanti. Boleh Oke. link, boleh. Bagus kok. Yes, siap. Oke, kalau untuk ini juga ada oke, kalau untuk sebelum kemo dan setelah kemo konsepnya gimana? Mungkin
enaknya kayak gimana? Apakah dikonsumsi yang mungkin banyakan di sebelum atau sesudah atau sama aja atau ada aturan kah mungkin sebelum kemo berapa lama atau apa gitu dok? Nah, oke, cerita sedikit ya terkait ini abang ipar saya ya, abang saya. Jadi abang saya kena akut mieloblastik leukemia. Eh, Kenapa saya bergabung juga oleh karena abang saya tersebut ya. Jadi abang saya kena akut mieloblastik leukemia, kemudian di kemo di Rumah Sakit Karyadi Semarang ya, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pusat Karyadi ya di Semarang. Nah, untuk kemoterapinya untuk kasus leukemia kawan-kawan tuh 7 hari berturut-turut. Ingat, 1 kali kemo aja rasanya luar biasa. Rasanya tuh nggak enak banget tuh ya, yang orang-orang cerita tuh. Ini 7 hari berturut-turut kemonya ya, diletakkan di ruang isolasi, dikontrol, nggak boleh jumpa sembarangan, piringnya pun disterilkan yang terbuat dari logam yang bisa dipanaskan. Kenapa? Sel darahnya itu direndahkan serendah mungkin, jadi mudah infeksi dan lain sebagainya. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, pada saat abang kami itu kemo, ada 3 orang yang di kemo bersamaan dengan kasus yang sama. Satu lagi dari Kalimantan, satu lagi dari Sumatera Utara ya, dari Medan. Itu sama, kami dari Riau. Jadi ada 3 ya, saat itu yang kemo bersamaan dari Kalimantan, dari Riau, dari Medan. Nah, abang konsumsi terus. Abang saya itu konsumsi baik sebelum kemo, pas pada saat kemo, dan setelah kemo. Ya, efeknya dari kemoterapi jauh hilang, jauh berkurang, Mas. Jauh berkurang. Yang 2 pasien yang lain, mohon maaf, sudah meninggal dunia. Itu udah, maksudnya sebelum kemo dikonsumsi jelas ya untuk membantu mencegah darah dibersihkan. Itu tadi konsepnya, usus dibersihkan, darah dibersihkan, regenerasi diperbaiki, sistem imun diperbaiki. Nah, pas pada saat kemo itu kan terjadi kerusakan. Jadi kerusakannya nggak terlalu berlebihan. Kemudian efek samping dari kemo juga bisa diperbaiki. Nah, terus kemudian setelah kemo, setelah kemo kan yang rusak banyak, regenerasi bisa dipercepat. Jadi kesimpulan apa jawabannya? Diminum sebelum, pada saat kemo, dan setelah kemo sangat bagus. Itu jawabannya. Oke, oke sih kayaknya udah aman. Semoga terjawab ya. Jadi sebelum kemo konsumsi beda waktu berapa jam? Kalau kemo, ya itu tadi udah ini. Jadi ya dijedainnya juga nggak ada yang kayak gimana banget sih kalau menurut saya karena balik Nutrisi. lagi ini nutrisi ya. Maksudnya paling kalau mau dijedain pun kayak yang tadi dokter bilang itu dijedain itu bukan karena kita obat takut ketemu obat, justru Ya. karena kita ini nutrisi, kita ini nggak ada kandungan obat atau apanya gitu ya kan. Takutnya nanti kalau kita konsumsi obat dokter atau apa gitu terus makan suba atau utsu gitu yang ada ya suba utsunya yang kalah lah lawan obat, kalah inilah kalah kandungan lah maksudnya gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi itulah tujuannya kenapa dijedain, bukan karena takut nabrak teman-teman. Oh iya saya baru habis minum obat dokter tuh saya konsumsi subausu, saya takut keracunan. Enggak gitu juga. Ya sebenarnya kayak gitu juga minum-minum aja, cuman takutnya kan sia-sia gitu loh. Subausunya kan mahal. Ya, itu Mas Angga, betul. Jadi Heeh. kita pastikan penyerapannya sempurna, itu aja. Kalau interaksi intinya aman-aman ya. Cuma itu tadi yang terakhir Mas Angga bilang. Jadi sayang nih AFC ini mindset kita kan masih mahal nih. Mindset kita obat ini mahal banyak. Oke lah, nggak masalah. Padahal manfaatnya kalau dibandingkan dengan manfaatnya Subara Suku ini sangat murah ya. Ya, sangat murah dengan manfaatnya, sistemnya dan sebagainya itu sangat murah. Nah itu ya, sehingga kalau kita mindsetnya masih mahal ya, bisa dibilang itu sayang kalau nggak terserap sempurna. Jadi kita timing pada saat penyerapan sempurna itu yang mau kita ambil. Tapi pada dasarnya nggak akan penyerapannya cepat, nggak berefek ke dalam tubuh kita. Itu Mas Angga, mantap, betul betul Mas Angga. Siap, oke. Hmm,
Apakah dokter juga bisa bergabung di grup WA yang kita punya? Wah, itu saya nggak tahu. Itu harus tanya dokternya langsung. Saya nggak tahu kalau yang itu. Oke, oke, kayaknya itu aja. Sini juga pertanyaannya tadi kayaknya yang ini banyak yang pertanyaan-pertanyaan bukan yang nggak dijawab ya. Kalau yang ini rata-rata pertanyaannya nih kayak mirip-mirip sama gitu loh. Bisa diikutin yang udah dijawab aja gitu kan. Nah, kalau untuk konsumsi-konsumsi gitu mungkin udah waktunya juga udah terbatas ya teman-teman. Jadi bisa Ini nanti Mas next-nya Angga, lah. ini ada penting satu pertanyaan, boleh Mas Angga? Boleh, 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 boleh. Dokter, gimana kalau sudah dinyatakan kanker payudara stadium 3B tapi nggak mau kemo, hanya minum subarasi? Nah ini, kawan-kawan, ini saya kasih konsep ya. Kanker kalau misalnya ada, sudah terbentuk kanker, itu sistem imun itu terus-terusan. Tiap saat kanker ini kan bertumbuh, 1, 2, 3, terus. Nah, di dalam tubuh kita, itu dia serang-serangan terus, setiap saat, setiap detik. Nah, dia serang-serangan. Nah, kalau misalnya kita mau berapa banyak konsumsi subarasi Utsukushi kalau misalnya kankernya tidak di-stop dulu oleh medis, tidak di ini, sehingga regenerasinya enggak. Nah, jadi kawan-kawan perlu memang dibimbing oleh dokter ya, konsultasi dokter, kemudian makanya saya sarankan yang sakit itu tetap berobat juga ke medis. Nah, disempurnakan penyembuhannya oleh AFC. Nah, salah satunya contohnya di kanker. Kanker, sel di dalam tubuhnya itu harusnya dia nggak regenerasi, nggak membelah. Nah, di sini sudah didetek oleh sistem imun kita, ya didetek. Jadi mereka perang antara menghancurkan sel kankernya itu tumbuh. Jadi terus-terusan sistem imun kita nggak istirahat. Bahkan kan kalau ada kasus pasien yang kena kanker tidurnya malamnya panas kan, karena walaupun dia tidur sel imunnya masih tetap bekerja. Nanti lama-lama hancur sistem imunnya, kecapean, enggak, karena terus keteter. Nah, jadi saya sarankan kalau misalnya ada yang kena kanker ya, atau pasien yang kena kanker, tetap ke medis ya, tolong jangan sama tadi berapa konsumsi subarasi Utsukushi dok kalau kena kanker nggak mau kemo. Nah, itu butuh berapa banyak nanti kawan-kawan tuh terus-terusan kerusakannya tetap terjadi, kita butuh waktu juga untuk regenerasi, jadi nggak kekejar nanti, kasihan nanti, kebutuhannya sangat besar. Jadi untuk mengurangi kebutuhan terkait subarasi dan Utsukushi, kawan kan disinergiskan dengan medis, ya itu ya konsepnya. Mungkin itu Mas Angga. Jadi tetap medis juga sehingga keberhasilan dari penggunaan atau konsumsi AFC itu bisa kita mantapkan, maksudnya bisa kita pastikan ya, kerusakannya di stop, dia regenerasi gitu loh, dengan adanya kombinasi dengan medis. Kalau misalnya medis di stop, AFC-nya saja kemungkinan nggak kekejar, bahkan nanti bisa blunder, minum AFC saya nggak ada, malah tambah parah. Nah, karena mereka nggak tahu konsep nutrisi dan butuh waktu. Kalau obat jelas, kalau obat medis jelas, ada target organ, langsung dia bekerja. Makanya kerusakan di stop dengan medis, regenerasi dengan AFC. Mungkin itu Mas Angga. Oke, siap. Oke, kayaknya itu aja menurut saya, kayak cukup. Terima kasih untuk Dokter Islami untuk waktunya dok hari ini. Dan thank you untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan ikut tanya-tanya juga ya kan. Kita interaksi juga. Mohon maaf, semoga semua pertanyaan bisa terjawab ya teman-teman. Mungkin next-nya nanti ada lagi, ditunggu aja, pasti ada lagi sih. Bukannya mungkin, pasti ada lagi, jadi nanti teman-teman bisa tanya lagi nanti. Mungkin yang belum. Ini kan udah banyak banget kayak tadi kan kita ini kayaknya setengah acara ini jawabin pertanyaan gitu loh. Itu artinya kan udah lumayan banyak ya. Dan mungkin semoga banyak orang yang terbantu juga. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua yang hadir. Selamat sore semuanya. Thank you dokter. Thank you Mas Angga. Thank you semuanya. Salam sehat, salam konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.